Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin satu skill yang penting banget buat ngadepin hidup dan ngejar karir, yaitu resiliensi. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas banget pas mikirin apa yang bakal terjadi nanti? Soal sekolah lah, pertemanan, atau bahkan karir di masa depan. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Faktanya, emang banyak banget dari kita yang ngerasain tekanan yang sama. Mulai dari rasa cemas, ngerasa nggak pede kalau gagal, dapat tekanan dari sekolah dan lingkungan, sampai bingung, gue harus ngapain ya abis ini? Perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Tapi nih pertanyaan yang paling penting itu bukan gimana cara kita ngehindarin semua tekanan itu. Tapi gimana cara kita ngadepinnya dan bisa bangkit lagi. Nah inilah yang mau kita kupas tuntas, seni ya untuk bangkit kembali. Jadi, resiliensi itu apaan sih sebenarnya? Simpelnya gini, ini tuh kemampuan kita buat bounce back, buat bangkit lagi waktu kita lagi dihadapin sama berbagai tantangan. Semacam daya lenting mental kita gitu. Kutipan ini, ngena banget sih. Intinya itu bukan soal kita nggak pernah gagal, sama sekali bukan. Tapi tentang apa yang kita lakuin setelah kita jatuh. Pilihannya cuma dua kan? Bangkit lagi, atau ya udah nyerah aja. Coba dibayangin kayak tanaman ini. Kena badai, anginnya kencang banget, tapi dia nggak patah. Malah akarnya jadi makin kuat mencengkram tanah. Nah, itu dia resiliensi. Justru kita bisa tumbuh lebih kuat karena adanya tantangan. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa sih kemampuan ini bukan cuma skill biasa aja? Kenapa ini bisa jadi kekuatan super kamu yang sesungguhnya, apalagi di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang? Di dunia yang perubahannya cepet banget ini, resiliensi itu bukan lagi sekedar skill tambahan, tapi udah jadi kebutuhan wajib. Ini yang bikin kamu bisa belajar dari kesalahan, tetap gigih ngejar cita-cita, dan yang paling penting, siap sama perubahan besar di dunia kerja, kayak soal AI dan otomatisasi. Ini benar-benar bekal utama buat masa depanmu. Oke, kita ambil contoh nyata ya. Anggap aja kamu gagal dalam sebuah ujian penting. Terus gimana? Nah, orang yang resilient itu bukannya malah murung, tapi dia mikir, oke, cara belajar gue kemarin berarti nggak works. Apa ya yang bisa diperbaiki? Fokusnya langsung ke solusi. Contoh lain yang sering banget kejadian, ditolak atau kalah pas ikut kompetisi. Kecewa? Pasti. Nyesek banget kan? Tapi lihat deh, respons orang yang resilient itu beda. Penolakan itu justru dijadiin bensin. Mereka tetap semangat dan nggak bakal ragu buat nyoba lagi. Gagal sekali itu bukan akhir dari segalanya. Dan kutipan ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Seringkali yang bikin orang sukses itu bukan karena dia yang paling pintar, tapi karena dia yang paling gigih. Punya kemampuan buat terus jalan, bahkan pas rasanya udah pengen nyerah banget. Jadi gimana caranya kita ngelatih otot mental ini? Nah, yuk kita lihat cara-cara praktis buat ngebangun resiliensi kita. Ini nih beberapa ciri utamanya. Mereka itu nggak gampang nyerah. Kalau gagal, ya coba lagi. Dan yang keren, mereka percaya kalau usaha itu bisa ngubah hasil. Mereka juga bisa tetap tenang di bawah tekanan, lihat kegagalan sebagai pelajaran, dan ini penting, mereka nggak gengsi buat minta tolong kalau emang butuh. Dan yang paling penting buat diingat adalah, semua sifat ini tuh bukan bakat dari lahir. Nggak ada tuh orang yang terlahir resilient. Sama kayak tanaman ini, semua itu adalah keahlian yang bisa kita tanam, kita rawat, dan kita tumbuhkan pelan-pelan. Sip, ini dia 2 strategi praktis yang bisa kamu coba mulai hari ini juga. Pertama, bikin jurnal. Coba deh tulis tantangan yang kamu hadapi dan gimana kamu bisa ngelewatinnya. Kedua, sengaja deh tantang dirimu sendiri. Keluar dikit dari zona nyaman, coba hal-hal baru yang kecil-kecil aja dulu. Ini ampuh banget buat ngebangun rasa percaya diri loh. Kita udah bahas apa itu resiliensi, kenapa itu penting banget, dan gimana cara ngelatihnya. Sekarang pertanyaannya, apa langkahmu selanjutnya? Kutipan ini benar-benar jadi penutup yang pas. Hidup itu nggak akan jadi lebih gampang. Tantangan bakal terus ada. Kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi yang bisa banget kita kontrol adalah respons kita. Kita bisa jadi pribadi yang jauh lebih kuat dan lebih tangguh. Sebagai penutup, aku mau ngasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh pikirin, apa satu kegagalan, sekecil apapun itu, yang bisa kamu lihat lagi dengan cara pandang baru? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ mulai hari ini? Jawabanmu atas pertanyaan itu adalah langkah pertamamu buat jadi orang yang lebih resilient.